dalam pembangunan perdesaan perlu ada kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang terkait sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar, mulai dari penyiapan, mobilisasi masyarakat, perencanaan itu harus melibatkan masyarakat ya, karena yang tahu kebutuhan di desa itu kan masyarakatnya, sehingga perlu adanya FGD, Focus Group Discussion, yang melibatkan pengampu-pengampu semua yang terlibat stakeholder di perencanaan pembangunan perdesaan, sehingga bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian baru dilakukan pelaksanaan fisik, dan setelah itu masih ada perlu lagi diskusi-diskusi terkait, rapat-rapat, supaya memastikan bahwa pembangunan tersebut bisa berjalan sesuai harapan, tidak ada penyelewengan, tidak ada kerugian. Nah, pembangunan itu apa? Pembangunan itu proses perubahan ke arah kualitas hidup yang lebih baik. Jadi harapannya kan tercapainya sesuatu yang lebih baik. Maka pembangunan itu harus ada sesuatu yang dituju, ya kan? Harus ada tujuan. Tujuannya tentang apa? Di masa depan. Di masa depan yang bagaimana? Di masa depan yang lebih baik. Ini yang harus dipenuhi dari suatu pembangunan. Mencapai tujuan di masa depan, dan tujuan itu harus lebih baik. Terus perubahan apa yang diharapkan dari suatu pembangunan? Ya, kalau di desa ya pembangunan fisik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan itu yang diharapkan mengalami perubahan sosial. Jadi pembangunan desa yang berhasil itu tidak terus desanya menjadi kota, bukan. Kalau desa menjadi kota, nanti kotanya desanya yang habis. Kan malah tidak punya desa. Kalau Indonesia tidak punya desa, apa akibatnya? Padahal desa itu adalah sebagai apa? Kan sebagai penyedia sumber daya, bahan makanan misalnya. Pertaniannya desa sumber bahan makanan pokok, terus sebagai sumber tenaga kerja. Tenaga kerja di kota kan kebanyakan dari desa. Kalau desanya sudah jadi kota, akibatnya makanan dapat dari mana? Harus impor kan? Nah, ini menjadi kedaulatan pangannya terganggu, bermasalah. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa desa yang bagus itu desa menjadi kota, ini ya tidak tepat. Tapi desa yang bagus adalah desa yang berkembang sebagaimana mestinya desa, tapi masyarakatnya yang sejahtera. Ya, sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera tidak harus menjadi kota. Kota pun sebenarnya juga banyak masalah ya. Banyak kemiskinan, banyak kriminalitas, kemacetan. Justru desa jika menjadi dirinya sendiri, wilayahnya sendiri yang bermartabat, yang berkarakter, itu justru akan lebih baik bagi pembangunan. Jadi konsep pembangunan di desa itu harus mengacu pada community development. Yang dibangun adalah masyarakatnya. Sekarang pertanyaannya, di desa dibangun jalan. Tujuannya apa? Ya sebenarnya tujuannya ke masyarakat lagi. Jadi jangan sampai berpikir bangun jalan hanya supaya jalannya bagus, tidak. Jalan bagus tapi tidak dimanfaatkan, percuma. Jadi harus dipikirkan jalan itu bagus dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan dengan masyarakat dimanfaatkan, akhirnya ekonomi berputar, masyarakat sejahtera. Inilah yang diharapkan dari suatu perencanaan perdesaan, community development, diinterpretasikan sebagai pembangunan masyarakat desa. Jadi terus berusaha ya sesuai kebutuhan masyarakatnya bagaimana, harapannya masyarakat bagaimana, itu yang dicapai, yang menjadi visi misi dalam pembangunan perdesaan. Terus ada paham baru lagi, paradigma baru, namanya rural development. Rural. Jadi kalau village itu desa, kalau rural itu perdesaan. Bedanya ya
kumpulan desa. Kalau perdesaan itu kan kumpulan desa, berarti terdiri dari lebih dari 2 desa, itu namanya rural. Kalau hanya 1 desa namanya village. Terus apa saja yang diperbaiki, apa saja yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki ya kualitas masyarakat. Ada namanya indeks kualitas hidup, yang indikatornya adalah apa? Ada yang tahu indeks kualitas hidup masyarakat itu apa saja? Harusnya sudah tahu. Ada ekonomi, terus apa lagi? Ada pendidikan, satunya kesehatan. Jadi ketika mau membangun ya fokus pada bidang ini. Ekonomi, bagaimana meningkatkan ekonominya, terus pendidikan, bagaimana meningkatkan pendidikan, dan kesehatan. Nah, semua itu ada acuan-acuannya. Misalnya ekonomi itu diukur dari pendapatan per kapita, atau kesenjangannya rendah, atau peningkatan pendapatan. Kalau pendidikan diukur dari apa? Ya, tingkat pendidikan. Terus kesehatan itu misalnya jumlah fasilitas kesehatan misalnya, atau angka harapan hidup semakin tinggi harapan hidupnya, usia matinya, jadi angka harapan hidupnya makin tinggi. Kalau di desa umumnya angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada di kota. Ada yang tahu sebabnya apa? Karena apa? Kenapa orang di desa umurnya lebih panjang? Sudah sepuh itu banyak di desa, sudah tuwir-tuwir ya. Sudah tidak produktif tapi masih hidup. Itu biasanya di desa. Karena apa ini? Kenapa umurnya panjang orang desa? Relatif lebih panjang. Karena apa? Ya banyak penyebabnya. Karena makanan, faktor udara ya, lingkungan, udaranya masih bersih. Terus apa lagi? Kegiatan. Orang desa kan banyak kegiatan di sawah, jadi tukang, jadi nggak duduk terus. Kalau orang kota kan kerja kantoran, duduk di kantor terus, akhirnya cepat terserang penyakit. Terus apa lagi? Pikiran orang desa kan slow. Jadi kalau ingin umurnya panjang ya lakukan ini 4 hal ini, jaga kesehatan, olahraga. Kalau orang desa tidak perlu olahraga karena kegiatannya sudah padat. Ke sawah, panas-panasan itu sudah termasuk olahraga. Tapi kalau orang di kota kan karena banyak duduknya, jadi di sini perlu olahraga. Ini kuncinya umur panjang sebenarnya. Kecuali takdir ya. Kalau takdir ya mau bicara apa lagi? Sudah usaha ini tapi tiba-tiba nyemplung sumur ya kan, meninggal ya kan. Atau sudah usaha begini ternyata dimakan buaya, ya sama saja. Jadi tidak ada yang bisa melampaui takdir. Terus karena desa itu kebanyakan petani, ya proses pembangunannya diutamakan adalah yang di bidang pertanian. Memajukannya seperti apa ya? Dengan misalnya membangun